warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali pada usaha di kelas 5 tematik ya. Tema 9 subtema 3 pembelajaran ketiga, muatan bahasa Indonesia PKN dan serta IPS. Oke, sebelum kita mulai mari kita berdoa dulu sebelum belajar. Berdoa dimulai. Oke, doa selesai. Oke, perhatikan pada gambar di samping. Edo sedang membersihkan halaman rumahnya yang kotor. Tiba-tiba datang penjual koran langganan ayahnya memberikan sebuah koran pada Edo. Edo melihat koran yang baru saja diterimanya dari penjual koran sebelum diberikan oleh ayahnya. Tak sengaja pandangannya tertuju pada sebuah iklan. Edo ingat bahwa ia sedang mempelajari tentang iklan di sekolah. Oke. Nah, sekarang anak soleh, tahukah kamu jenis-jenis iklan berdasarkan isinya? Nah, ini kita bahas pada pembelajaran pada hari ini, jenis iklan berdasarkan isinya. Nih, iklan pengumuman atau pemberitahuan. Yang kedua, iklan penawaran atau niaga. Yang ketiga, iklan layanan masyarakat. Nah, pada hari ini kita perhatikan pada gambar tersebut iklan pengumuman atau pemberitahuan. Nah, ini ada. Iklan pengumuman dan pemberitahuan adalah iklan yang bertujuan memberitahukan atau mengumumkan sesuatu. Contohnya iklan pengumuman adalah iklan duka cita seperti ini gambarnya. Iklan Roni atau ucapan selamat. Ya, di sini ada fotonya, kemudian ucapannya. Ya, di sana ada alamatnya, kemudian wafatnya di mana kayak gitu. Nah, perhatikan gambar yang selanjutnya, iklan ini. Yang kedua, iklan penawaran atau niaga. Iklan penawaran ini atau niaga yaitu iklan yang bertujuan menawarkan suatu barang dan jasa. Contoh iklan penawaran adalah iklan makanan, minuman, pasta gigi, sabun mandi, sepatu, dan sebagainya. Tuh, ada hamburger. Nikmat banget hamburger super. Di sini ada pesannya bisa diantar, bisa offline juga ya. Nah, yang selanjutnya iklan layanan masyarakat. Perhatikan di gambar di samping ya. Kemudian iklan layanan masyarakat ini iklan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang suatu hal, misalnya larangan menggunakan narkoba, larangan merokok di tempat umum, dan lain-lain. Seperti contohnya, percayalah, hidup ini jauh lebih indah tanpa narkoba. Ya, jangan sampai kita merusak tubuh kita dengan menggunakan narkoba. Itu supaya kita terhindar dari narkoba. Oke, ini lanjut. Di sini ada, marilah kita memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa untuk meneruskan pembangunan nasional. Iklan di samping ini memberitahukan kepada masyarakat bahwa menjaga persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting bagi keberlanjutan pembangunan. Agar pembangunan di Indonesia ini semakin maju dan pesat dan semakin banyak. Nah, persatuan dan kesatuan ini sudah seharusnya dijaga dan dipertahankan demi keberlanjutan pembangunan. Persatuan dan kesatuan sangat penting di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Oke, di sini lanjut. Sebab dan akibat tidak adanya persatuan di lingkungan rumah. Ada apa aja? Yuk. Siapa yang tahu sebab dan akibatnya? Ya, sebabnya yang pertama pertengkaran di dalam rumah tangga. Ya. Ini sebabnya. Akibatnya persatuan di dalam rumah tangga dan keluarga itu tidak akan terjadi. Kemudian sebabnya kurangnya kerukunan di dalam rumah tangga. Ya, keluarga, akibatnya terjadi ketidakrukunan dalam keluarga. Sebab ketiga, kurangnya keakraban di dalam keluarga.
Akibatnya timbulnya pertengkaran karena tidak saling memahami antar anggota keluarga. Nah, ini selanjutnya sebab dan akibatnya. Yang kedua, nah, sebabnya sombong dan tidak peduli dengan sesama teman. Akibatnya dapat menjadikan kita orang yang tidak peduli terhadap sesama teman dan tidak adanya rasa persatuan dan kesatuan. Sebab membeda-bedakan teman, akibatnya menimbulkan ketidakrukunan dan dijauhi teman. Sebab mengolok-ngolok teman, akibatnya apa? Menyakiti perasaan teman dan merusak persatuan dan kesatuan Indonesia sesama kaum muslim atau non-muslim. Nah, sebab dan akibat selanjutnya, sebabnya kurangnya interaksi antar masyarakat, akibatnya hilangnya tenggang rasa dan toleransi dalam masyarakat. Sebab yang kedua, lebih mementingkan diri sendiri di masyarakat. Akibatnya sering terjadi perselisihan yang membuat lingkungan menjadi tidak nyaman. Sebab yang ketiga, tidak mematuhi tata tertib di masyarakat. Akibatnya tidak peduli dengan permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat. Oke, kita masuk kembali. Setiap manusia itu memiliki berbagai kebutuhan. Kebutuhan tersebut dipenuhi dengan cara melakukan kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, kita akan lanjut pada pembelajaran pada hari ini. Kegiatan ekonomi ya. Ayo kita lanjut kegiatan ekonomi. Yang pertama produksi, kegiatan ekonomi. Yang kedua pasti produksi, kegiatan untuk mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang sudah jadi. Kemudian tujuan produksinya yaitu apa? Untuk menghasilkan barang dan jasa serta mendapatkan keuntungan. Nih. Kemudian kegiatan ekonomi yang kedua, distribusi. Apakah itu distribusi? Penyaluran atau penyampaian barang-barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Tujuan dari distribusi apa? Ayo menyampaikan barang dan jasa dari tempat produsen ke tempat pengguna atau pemakai. Kegiatan ekonomi selanjutnya yang ketiga, konsumsi. Apa sih konsumsi itu? Oke, betul. Tindakan menghabiskan atau mengurangi secara berangsur-angsur manfaat suatu barang. Tujuannya apa kegiatan konsumsi? Yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Ustaz Adi. Tema 9, subtema 3, pembelajaran keempat. Di sini ada muatan bahasa Indonesia, PKN dan IPS. Oke, anak-anak. Pada hari ini kita sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita membaca dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita selanjutnya perhatikan pada gambar di samping, kita ada keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Ya. Sini lagi ngapain bertiga itu? Nah, bertiga ini di sore hari Edo sedang duduk santai bersama ayah dan ibunya. Mereka duduk sambil menonton siaran televisi swasta yang sedang menyampaikan berita. Pada saat-saat tertentu, acara di televisi ada jeda iklan. Ya. Nah, maksudnya jeda iklan ini ada iklan-iklan yang lain, ya.
Nah, ini perhatikan gambarnya. Tahukah kamu apa jenis iklan yang ditampilkan di televisi? Banyak ya. Apa aja? Oh iya, itu betul. Ya, iklan media elektronik. Apa aja kita bahas ya. Iklan media elektronik. Di situ ada pertama iklan radio. Iklan radio itu kita disiarkan di radio. Iklan misalkan susu kambing itu buat hasilnya yang lebih bagus. Kemudian pencarian pencarian kerja ya bisa. Nah, yang selanjutnya iklan medianya apa? Iklan televisi. Iklan televisi ini banyak. Di televisi itu ada iklan yang Indomie seleraku kayak gitu banyak ya. Iklan-iklan di televisi itu banyak, semuanya bagus, menarik dan simple. Yang ketiga, iklan media digital, interaktif, internet. Kalau kita belanja di Shopee, di Tokopedia, di Blibli, Bukalapak, di situ kita lihat iklan media. Semua banyak. Kemudian di Google banyak media kita gunakan mencari pekerjaan, mencari ilmu, mencari dimanapun kita bisa dapat gunakan. Oke, selanjutnya, pernahkah kamu mengamati iklan elektronik yang berisi anjuran untuk menjaga persatuan dan kesatuan? Oh iya, ada. Persatuan dan kesatuan adalah modal utama untuk menjaga persatuan dan kesatuan Republik Kemerdekaan Republik Indonesia. Hal ini dapat terwujud dengan adanya peran pemerintah dan partisipasi masyarakat. Oke, selanjutnya peran pemerintah dalam memperkukuh persatuan kesatuan itu apa aja, Nak? Itu ada, perhatikan dalam peran pemerintah. Yang pertama, mengadakan festival budaya. Ya. Yang kedua, mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di setiap acara resmi dimanapun Anda berada. Yang ketiga, mengadakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, menciptakan kebebasan masyarakat untuk memeluk agama. Ya. Yang kelima, membina sikap saling menghormati dan menghargai antar pemeluk. Yang keenam, mengadakan memperingati hari-hari besar nasional dan keagamaan kita. Tuh, ya. Oke, lanjut lagi. Partisipasi masyarakat dalam memperkukuh persatuan dan kesatuan. Itu apa aja? Ya, betul. Yang pertama adalah memandang keberagaman di Indonesia sebagai kekayaan bukan pembeda. Ya. Yang kedua, tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap seseorang berdasarkan suku, ras, dan agama. Yang ketiga, memperkuat toleransi dalam menghadapi perbedaan. Yang keempat, mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan. Yang kelima, menggiatkan gotong royong sehingga interaksi masyarakat semakin erat. Yang keenam, menghargai hak-hak orang lain secara seimbang dengan pelaksanaan kewajiban. Oke, tahukah anak soleh, Indonesia itu merupakan negara yang paling kaya dengan sumber daya alam yang kaya. Maka itu kekayaan alam yang melimpah dan budaya beraneka ragam ini mempengaruhi keberagaman mata pencarian masyarakat Indonesia. Ya, ini sangat penting. Indonesia itu sangat kaya, sumber daya alamnya kaya dan budaya beraneka ragam. Oke ya. Tuh. Nah, apa sih pada dasarnya tujuan utama bekerja itu? Untuk mencukupi kehidupan. Oke, betul. Oleh karena itu, kita harus selalu menghargai keanekaragaman mata pencarian masyarakat di lingkungan sekitar. Ada yang jadi guru, ada yang jadi polisi, TNI, ada yang jadi pemulung, ada jadi buruh, beraneka ragam. Kemudian, bagaimana cara menghargai keberagaman mata pencarian? Nih, yang pertama ya, ingat,
Jangan mencela, tidak mencela atau merendahkan mata pencarian orang lain. Ya, itu mencela atau merendahkan pekerjaan orang lain, walaupun pekerjaan itu hanya sekedar jabatan atau mencela. Kemudian yang kedua, menghormati orang yang sedang bekerja. Nah, kita hargai, kita hormati orang yang sedang bekerja. Kemudian yang ketiga, menghargai pekerjaan orang lain. Kita walaupun kita ini terus menghargai pekerjaan orang lain, hasil pekerjaan orang lain kita hargai. Jangan selalu mencela atau merendahkan pekerjaan orang lain. Selalu menghargai. Dan selanjutnya yang keempat, membiasakan membeli produk-produk lokal. Produk-produk lokal itu adalah terutama di negara Indonesia. Harus cinta produk Indonesia. Oke, yang kelima, membiasakan mengonsumsi makanan dan buah-buahan dalam negeri, ya. Berarti kita harus lokal, buah-buahan di Indonesia. Ya, kalau bisa makan Indonesia. Banyak buah-buahan dan sayur-sayuran. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Ustaz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.